Bismillahirrahmanirrahim. Latin finnar. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di sore hari ini selain puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa Ala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka di kesempatan sore hari ini kita bisa diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu syar'i, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat langkah-langkah kaki kita menuju majelis ilmu. Tak lupa salawat salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan dan akhwat sekalian, sebelum kita memulai kajian di kesempatan sore hari ini, maka muqaddimah awal tak lupa kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada segenap tim. Yang pertama, bahwa kegiatan ini terselenggara atas kerjasama antara KPMI Korwil Bekasi Raya beserta dengan teman-teman kru Ahsan TV yang sudah menyiapkan dari beberapa bulan yang lalu. Dan tak lupa juga kami ucapkan yang tak terhingga kepada pengurus DKM Masjid Baitul Ma'mur yang senantiasa mengizinkan dan memberikan fasilitas yang luar biasa, tidak hanya dalam kegiatan kajian di sore hari ini, tetapi teman-teman di Telaga Ilmu juga memiliki kajian rutin hampir di setiap pekan, di setiap malam Ahad bersama Ustadz Abu Islama, Ustadz Abu Qatadah, Ustadz Abu Fairuz dan Ustadz Syahrul Fatwa, dan selalu DKM Baitul Ma'mur selalu memberikan fasilitas yang luar biasa. Di sore hari ini insyaallah taala sebagaimana informasi yang telah kami sampaikan, kita akan menuntut ilmu dan menggali terkait tentang fikih muamalah bersama guru kita Ustadz Dr. Erwandi Tirmidzi LC MA hafizahullahu taala. Dan kami akan membagi dua sesi, ya. Sesi yang pertama nanti kita akan dengarkan muqaddimah sebagai kata pengantar yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz. Setelah itu kita akan berikan kesempatan seluas-luasnya bagi para ikhwan dan akhwat untuk bisa bersoal jawab. Agar soal jawab nanti bisa berjalan dengan tertib, kami telah menyediakan bagi antum yang berhajat ingin bertanya untuk berpindah posisi ke sebelah kiri kami. Di sebelah kiri kami telah ada stand mic, jadi silahkan yang ingin bertanya, antum berpindah tempat dan mengantri di barisan belakang. Nanti akan diatur oleh teman-teman panitia. Yang mengantri lebih awal, nomor 1, dan nanti dia yang akan bertanya secara berurutan begitu. Dan begitu pun juga bagi para ummahat, kami akan memberikan kesempatan ya untuk bisa bersoal jawab. Silahkan mengantri di belakang mic bagi yang berhajat untuk bertanya. Dan sesekali kami juga akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang datang melalui media sosial, dan siaran dan kajian sore hari ini disiarkan langsung oleh Ahsan TV baik melalui satelit maupun YouTube dan Facebook dan Instagramnya. Kami juga akan berikan kesempatan bagi para pemirsa yang bertanya melalui media sosial. Baik, tidak banyak waktu yang akan kami sampaikan di muqaddimah awal. Kami persilakan kepada guru kita Ustaz Dr. Erwandi Tirmidzi LCMA hafizahullahu taala. Kami persilakan, falyatafadhal mashkura. Ya iyak. Bismillah. 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 Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Temanya adalah pengusaha muslim wajib mengetahui ini. 1. Tergantung kebutuhan dia akan akad tersebut. Setiap muslim wajib mengetahui akad yang akan dia lakukan transaksinya dan yang sedang dilakukan transaksinya.
Imam Syafi'i mengatakan bahwa yajibu ala kulli muslimin ayyata'allama ma ayyanahu Allahu fi dinihi. Wajib bagi seorang muslim untuk mempelajari hal yang telah Allah tentukan di dalam agamanya. Lalu beliau rincikan satu persatu. Fa in ba'a, jika dia melakukan transaksi membeli atau menjual. Ini tidak mesti harus pedagang, tidak mesti pengusaha. Setiap orang membeli. Maka kata Imam Syafi'i, wajib dia mengetahui apa yang Allah tentukan dalam transaksi yang tersebut. Fa in ajara, bila dia melakukan transaksi jual beli jasa, baik dia sebagai penjual atau pembeli jasa. Kalau sebagai penjual jasa tadi yang karyawan tadi. Kalau pembeli jasa, dia yang membutuhkan jasa orang tadi. Juga masing-masing wajib mengetahui apa yang Allah tentukan dalam akad ijarah tadi. Fa in qarada, dan dilakukan akad muqaradah atau akad qirat dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Abu Hanifah, mereka namakan akadnya dengan mudharabah. Maka bila dia butuh akad muqaradah atau qirat atau mudharabah, bisa jadi dia sebagai pemilik dana butuh dananya diputar oleh orang lain. Karena Anda punya uang, Anda simpan, tidak ada gunanya. Tidak akan bertambah itu uang Anda simpan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan kepada orang-orang yang memegang harta anak yatim, di masa itu uang adalah emas, lindung nilainya dikenal dengan iwan aset, yaitu aset surga, tidak akan kurang lindung nilainya, tapi tetap tidak akan bertambah kalau disimpan. Anda punya 1 ton emas, tahun depan jadi berapa? 1 ton kalau nggak diambil anak, kalau diambilnya dikit-dikit berkurang. Ya, yang jelas akan berkurang dimakan zakat, pasti berkurang sebagai seorang muslim. Ya, maka Anda butuh orang yang amanah dan profesional, bukan hanya amanah saja, lebih kepada profesionalnya dia dalam mengelola dana. Amanah iya, tapi tidak pernah dia berdagang sebelumnya. Anda serahkan dana 100 juta, kira-kira 1 tahun jadi apa dia? Jadi berapa? Jadi afwan akhi. Afwan akhi. Maka Anda butuh orang yang Anda cari untuk mengelola dana tadi. Bila Anda adalah orang yang punya usaha, mau dari kecil, mau mikro, mau menengah, maupun besar, pasti akan butuh tambahan dana. Ya, butuh tambahan dana. Dan dia yang punya dana tidak mau ikut mengelola, berarti Anda pun butuh permodalan untuk akad mudharabah. Ya, ini dua-duanya wajib mengetahui syariat Allah, apa yang Allah tentukan dalam hal tersebut. Bila Anda punya usaha, semua akad ada di situ. Perusahaan, ada yang bentuknya cari tambah permodalan, ada meng-hire para ekspor di bidangnya, ada membeli bahan baku
diolah, kemudian ada yang disewa alat olahannya, lengkap sudah semua akadnya ada. Ada jual beli, ada ijarah, ada istisna, kemudian ada mudharabah tadi, ada musyarakah, lengkap. Berarti kalau pengusaha semua akad wajib dia ketahui. Berarti kalau judulnya pengusaha muslim wajib mengetahui ini, jawabannya pengusaha muslim wajib mengetahui seluruh akad dalam syariat. Baik akad itu bersifat sendirian atau dia gabungan. Dan umumnya usaha zaman sekarang itu umumnya gabungan dari beberapa akad. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5 dalam sebuah produk. Ketika itu seperti apa mempelajarinya? Berarti kalau gitu kapan Anda mau usaha lagi? Belajarnya lama atau sebentar itu? Hah? Siapa yang jawab lama? Tunjuk tangan. Dadah. Tadi banyak saya dengar lama. Siapa yang bilang sebentar? Gak ada juga. Subhanallah. Lama dan sebentar tergantung Anda. Kalau Anda ingin cepat seperti yang dilakukan oleh para pedagang dari masa ke masa yang dijelaskan oleh salah seorang ulama dari mazhab Maliki yang berada di Maroko, Ibnu Amirul Hajj, dia mengatakan itu di abad ke-7 Hijriah. Setiap para pedagang itu mereka didampingi oleh seorang penuntut ilmu syar'i. Kalau sekarang mungkin namanya Dewan Pengawas Syariah. Nah itu kan gampang. Tinggal ajak dia bayar kebutuhan rumah tangga anak istri yang ditinggal, ajak dia dagang, ajak dia ikut dagang. Ada yang repot, tanyain ini gimana akadnya? Oh ini salah begini, perbaiki begini, selesai. Gampang atau tidak? Alhamdulillah. Yang mau lama juga bisa. Berarti Anda yang belajar itu lama. Mungkin bisa ikut pelatihan muamalah, ada pretestnya, nilainya 4, berarti tidak lulus. Satu akad mungkin butuh 2 minggu. 2 minggu, kemudian post test. Di atas 7 lulus, di bawah 7 tidak lulus. Anggap dah lulus, berarti satu akad 1 bulan. Dia ada sekitar 26 akad. 26 bulan. Kapan mau dagang? Wallahu a'lam. Tetapi walau tidak mengetahui serumit yang tadi itu, minimal Anda wajib mengetahui yang dasar-dasarnya secara garis besarnya. Jelas? Terjawab sudah pertanyaan judul? Sudah atau belum? Kalau belum saya ceramah terus. Sudahlah ya. Alhamdulillah, silakan bertanya. Nah Ustaz, barakallahu fiik. Jadi itu ya. Jadi tema kita tadi sudah disampaikan oleh Ustadz, sudah terjawab ya. Kalau sudah kita bubar saja. Iya. Oh iya sudah. Masya Allah. Jangan bertanya lagi. Iya. Baik, alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz atas mukadimahnya. Baik, kita akan berikan kesempatan bagi para jamaah, mulai dari yang ikhwan dulu, kemudian nanti kita akan berikan kesempatan bagi jamaah-jamaah yang ada di atas. Kami persilakan bagi yang ingin bertanya untuk turun ke bawah. Begitu juga ibu-ibu nanti. Ada request dari teman-teman panitia, tolong jamaah yang membawa putra dan putri untuk bisa menjaga selama berada di area masjid. Bagi yang ibu-ibu yang memang putra-putrinya sangat sulit untuk dikondisikan, untuk berkenan bisa
berikan pijakan terlebih dahulu, setelah itu bisa masuk. Baik, kami berikan kesempatan pertama yang sudah berada di depan mic. Ini Pak Advokat Supandiar Abu Hada, kami persilakan. Mic-nya teman-teman bisa dihidupkan. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz Herwandi yang telah berkenan membagikan ilmu. Tadi saya duduk di depan, katanya penuntut ilmu itu asalnya Abdolnya duduk di depan. Tapi karena harus bertanya dari antri sini, saya pindah lagi nih Ustadz. Oh, yang di depan lagi berarti ya? Ya, kami sedikit ya, kebetulan saya di sini pengurus DKM juga bagian hukum. Dan saya agak rewel tentang masalah hukum. Ya, terkait dengan muamalah harus setiap akad itu mengetahui syariat Islam, kata Ustadz tadi. Pertanyaan saya ini Afan banget. Saya tidak ingin panitia tersakitin ataupun sponsor itu tersakitin. Ini kan dari dalam masjid. Saya nggak mengerti ya hukumnya ya, secara syar'i. Mungkin Ustadz bisa jawab. Kalau hukum positif, mungkin saya pertimbangkan tentang ada sponsor di banner sini. Tapi kalau dalam syar'i saya nggak paham, saya ingin bertanya apakah ini melanggar syariat atau tidak. Afan banget. Karena saya juga pengusaha jasa ya Ustadz, jasa advokasi. Jadi kaitannya dengan hukum positif juga ada. Baik. Nah itu. Yang kedua, ada pertanyaan lain bahwa seringkali orang itu akad teman-teman ya terbawanya, karena Anda juga sering advokasi masalah akad istisna segala macam. Tetapi secara syar'i mungkin dia sudah syar'i. Cuma masalahnya dia ingin menyelesaikan masalah ini secara syar'i, terpentok ujung-ujungnya pas Anda lihat, loh akadnya ini tidak bisa dilanjutkan ke pengadilan agama karena dia tidak sesuai dengan hukum positif. Di situ tidak ada tercantum bahwa jika terjadi konflik tidak bisa berdamai, harus tunduk ke pengadilan mana. Ya, alhamdulillah sih saya sudah diminta Ustadz Aminur Bait, tulisan lama, silakan dibaca aja di KPMI. Nah, saya juga ingin bergabung loh, Mas KPMI yang ini, insya Allah. Karena kan jasa itu pengusaha juga kan. Baik. Ya, terima kasih. Berarti pertanyaannya apabila antara hukum syar'i dengan positif berbenturan, bagaimana tinjauannya? Apakah seperti itu maksudnya? Bukan begitu, harus menyesuaikan. Kalau ingin diselesaikan pakai dalil hadis dan Al-Quran dan hadis dan pendapat ulama. Karena ketika banyak sekali akad istisna terutama yang perumahan itu, pas Anda baca, waduh, ini nggak ada tercantum dia harus menundukkan diri ke hukum agama, akhirnya ya ke pengadilan negeri, ujung-ujungnya kalau ke pengadilan negeri nggak akan laku dalil kita di Al-Quran pakai hadis sekuat apapun dalil kita nggak akan laku. Baik. Nah itu jadi yang pertama yang kaitannya dengan sponsor tadi, kedua yang itu. Demikian. Jazakumullah khairan kasir. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Pak Supandiar Abu Hada. Bisa dipahami Ustaz? Mungkin di belakang ini kita buat backdrop Ustaz. Di belakangnya itu ada logo teman-teman dari KPMI sebagai sponsorship. Nah, apakah itu bagian dari promosi di dalam masjid dan bertentangan dengan hukum syariat? Itu dulu Ustaz. Sebentar, ini masjidnya wakaf atau bukan? Belum Ustaz. Masih milik perumahan. Kalau proses wakaf, dia tidak memenuhi hukum masjid untuk tahiyatul masjid dan untuk i'tikaf. Tapi sholat jamaah tidak ada masalah. Maka tidak masalah Anda pasang ini. Tapi kecuali ada larangan dari pihak DKM-nya. Tapi kalau masjidnya masjid wakaf, tidak boleh. Tidak boleh memasang sponsorship di kegiatan acara dalam masjid. Karena ada larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berjual beli dalam masjid. Yang dalam masuk dalam masjid adalah masjid yang wakaf.
wa antum akifuna fil masajid, dan kalian beriktikaf di dalam masjid. Ya. Kalau Anda dalam rumah Anda sediakan semua ruangan untuk tempat salat Anda dan keluarga Anda kalau di rumah. Apakah di masjid? Tidak. Anda mau jualan di situ, mau tidur di situ, mau apa, tidak ada masalah, rumah Anda. Kalau tidak Anda wakafkan. Ya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan. Untuk pertanyaan kedua Ustaz terkait dengan istisna dan kemudian terkait dengan hukum positif di kita Ustaz. Orang yang ingin hidup di satu tempat, dia tentu harus mengerti adat istiadat norma yang ada di tempat itu. Ya. Walau Anda umpamanya dalam syariat itu tidak ada, apakah ada dalil hadis Al-Qur'annya kalau lampu berwarna merah Anda harus berhenti? Ada? Ada atau tidak? Tidak. Berarti kalau lampu merah Anda taat kepadanya, jangan taut dia. Makanya anak-anak muda Saudi dan biasa mereka lampu merah karena mereka hanya taat kepada aturan Allah, tidak kepada lampu merah. Dampaknya kecelakaan tertinggi, kematian tertinggi adalah kecelakaan lalu lintas. Ya. Untuk mengetahui itu syar'i, ya, itu berdasarkan dalil-dalil dari syariat. Untuk melakukan itu sesuai dengan norma-norma yang ada di tengah masyarakat, ditanyakanlah kepada mereka. Kalau Anda di masyarakat di negeri kaum muslimin seperti di Arab Saudi, itu tidak perlu bila ada sengketa ke pengadilan A, B, C, tidak. Kalau nggak dibuat jadi ngambang, tidak. Orang yang datang pergi berhaji, jalan kaki ke Mekah, tahu-tahu ada sengketa bisnis, ya, ada sengketa bisnis. Apakah saya tulis di Indonesia atau di Rusia pengadilannya? Dia sekarang lagi di Mekah. Datang aja ke mahkamah, hakim menentukan. Tidak pernah hakim menanyakan. Ini saya berbicara dalam tataran aturan mahkamah syariah di dalam pokok peradilan dalam agama Islam. Tidak pernah setiap ada yang datang membawa sengketa kepada Tuan Qadi menanyakan, kalian sepakatnya di mana? Tidak pernah. Langsung dia putuskan dan keputusannya mengikat. Itu. Cuman Anda hidup bukan di Arab Saudi. Anda hidup di Indonesia. Kalau seperti itu kata beliau, ya ikutin aja, tambahkan aja di pengadilan agama kayak atau melalui fulan kayak melalui arbitrase syariah kah, ya, dan lain-lain. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Baik, kami persilahkan tanya kedua, ya silakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, bolehkah pegawai karyawan swasta contohnya itu punya usaha dalam hal ini contoh CV gitu ya? Karena setiap harinya kan kita kerja juga tuh di suatu perusahaan. Tapi kadang-kadang kalau kita punya usaha itu kan pasti terpakai waktunya ya, mungkin sedikit atau enggak banyak. Tapi komitmennya tetap kita bekerja di perusahaan. Di waktu senggang kita bisa uruskan untuk CV atau perusahaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat kita sudah punya usaha, tadi contohnya kita punya satu toko gitu ya. Nah,
Kemudian kita perlu dana nih, dana tambahan contohnya. Nah pada saat ada dana tambahan, kita perlu pinjaman kan Ustadz ya. Pada saat rencana kita mau pinjam, contoh gitu ya, kita mau pinjam uang gitu, mau pinjam contohnya. Nah terkait pembagian nanti Ustadz, pembagian keuntungannya ya. Karena contoh kita sudah ada toko 5 tahun lah contohnya gitu kan, sudah berjalan continue dan kita mau tambah omsetnya. Terkait hal itu kan kita butuh tambahan dana. Nah mohon sarannya Ustadz, pembagian keuntungan itu bagaimana? Karena selama ini kan umumnya dari kita itu berpikirnya untung terus ya, yang si pemodal itu pengennya untung, tapi pada saat rugi bagaimana cara mengatasinya atau pembagiannya, mohon sarannya dan nasihatnya. Baik. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz. Yang pertama apa tadi? Terkait dengan pegawai swasta, apakah diizinkan dari hukum syariat memiliki CV Ustaz? Baik. Dalam perjanjian kerja ada tercantum bahwa karyawan di perusahaan A tidak boleh memiliki usaha atau karyawan di perusahaan lain. Tidak ada. Di aturan perusahaan tidak ada. Tanya HRD Anda. Tanya HRD Anda. Human Research Division. Mungkin ada. Satu, kalau pegawai negeri di negara lain ada, seperti di Saudi Arabia, itu kalau pegawai negeri tidak akan keluar namanya izin usaha. Dia kalau Anda buka warung kecil aja di depan jalan mana gitu, kalau di sana harus ada perizinannya lengkap, harus ada lisensinya, sirip. Kalau kita siupnya ya harus ada izinnya. Untuk ngurus izin tadi ada nama yang diajukan dan itu syaratnya harus warga negara Saudi. Sekarang saya tidak tahu karena persyaratan ini itu ditentang habis-habisan oleh WTO, World Trade Organization. Mereka menentang karena negara ini tidak ada mensyaratkan itu. Ya terserah mereka negaranya. Mereka mensyaratkan itu sehingga warganya makmur. Anda mau jualan bakso di Mekah, itu namanya harus nama orang Arab Saudi yang pegang lisensinya. Anda minimal walaupun dia tidak kerja, Anda harus bayar fee royalty namanya dia. Sehingga proteknya terhadap pribuminya sangat bagus. Kalau dia masukkan namanya untuk mengurus izin, itu kan karena di sana kartu ID, KTP atau permit yaitu iqamah kalau bagi warga negara asing itu apa namanya komputerisasi gitu. Ketik pasti keluar di semua link pemerintahan, di kepolisian, di pengurusan paspor, di imigrasi, seperti tadi di penelitian perdagangan keluar namanya. Bila keluar namanya pegawai negeri itu terblok, tidak bisa dimasukin data, artinya nggak bisa berusaha. Karena di sana pegawai negeri gajinya besar. Sehingga cukuplah dia makan dari gajinya. Yang mau usaha orang lain, pilihannya. Saya punya dosen fikih dahulu di sana itu doktor. Kemudian beliau buka usaha toko gamis pakaian. Resign dari doktor, dari dosen di Jamiatul Imam. Padahal di sana gaji doktor gak kurang dari 20.000 real. Tapi dia resign karena dagang lebih gede gajinya. Tapi tetap ngajar di masjid, tetap ilmunya tidak hilang. Jelas. Tanyakan tadi ke perusahaan. Kalau menurut saya pada dasarnya tidak boleh. Bila
bisnisnya itu pertama bagian dari bisnis perusahaan, sehingga terjadi konflik of interest. Nah, ketika ada orang kasih proyek datang ke perusahaannya, dia layani pura-pura nggak bagus, Pak kalau mau bagus ini kartu nama kasih. Merugi perusahaannya, dia digaji itu perusahaannya karena dapat untung CV-nya dia. Ya, saya nggak bakal konflik of interest, Ustaz. Waktu Anda tersita untuk usaha Anda terlebih besar di jam kerja, handphone, bicara masalah bisnis, Anda akan layanin itu atau tugas di perusahaan dulu Anda kerjakan. Ngomong mungkin bisa, oh ya perusahaan Ustaz, itu omongan Anda. Tapi semua orang lebih mendahulukan yang untuk pribadinya daripada perusahaan orang. Dan berarti merugikan perusahaan tadi. Tapi kalau dia reno dirugikan tidak apa-apa. Maka saya tanyakanlah ke pihak HRD-nya atau personalia namanya dulu. Jelas? Allah yang berfirman. Baik. Pertanyaan kedua terkait dengan jika memiliki usaha kemudian butuh permodalan Ustaz, kemudian bagaimana sistem bagi hasilnya Ustaz? Jika untung bagaimana, jika rugi bagaimana? Sepertinya bukan bagi butuh modal. Untung dan rugi. Kalau rugi, yang Anda usaha sudah jalan atau baru mulai. Kalau sudah jalan, berarti ini namanya musyarakah mudharabah. Karena Anda ada modal juga dan Anda ikut mengelola, sedangkan yang punya dana hanya invest dananya di usaha Anda. Maka Anda nilai usaha Anda tadi berapa nilai? Bagaimana cara menilainya? Tanyakan kepada orang yang mengerti menilainya. Appraisal namanya, KJPP, kantor jasa penilai publik. Ya, teman itu berbayar. Kalau mau gratis, tanya aja ke calo. Saya mau coba usaha saya ini, berapa kira-kira orang mau beli ya? Wah, dia tanya, lihat histori perusahaan Anda. Oh, ini mau udah bisa 50 miliar Pak, 50 miliar. Sekarang butuh dana 10 miliar, berarti 20%. Berarti sekarang perusahaan ini menjadi 60 miliar. 20% milik investor, 80% milik Anda. Bila rugi, 80% dia 20%. Bila untung, artinya rugi itu setelah 1 tahun berjalan, ternyata pandemi, kemudian semua prediksi, semua proyeksi gagal, sehingga dari 60 tinggal 40. Maka uang Anda dari 80% 50, 80% dari 50 berapa? 4 miliar ya. Menjadi 4 miliar. Sedangkan dia dari 10 miliar 20% kurang berarti 8 miliar. Betul itu? Ya, 8 miliar. Keuntungan boleh Anda yang menerapkan lebih besar daripada rasio perbandingan dengan modal tadi. Kamu modal 80-20. Ya, tapi kan yang mengelola Anda, dia gak ikut. Berarti hanya setor modal aja. Anda bisa mengatakan keuntungan untuk saya minta 90%, Anda 10%. Bahkan menurut saya 20%. Iya, tapi Anda tidak bekerja. Kalau dia nego lagi, ya udah kasih aja. Kamu 12, saya 88. Ya. Dan itu harus berdasarkan kesepakatan. Kalau yang kerugian berdasarkan besarnya laba atau porsi laba dalam porsi modal laba yang masing-masing menyertakan. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Bisa dipahami? Nanti kalau belum jelas boleh dicegat Ustaz ya. Baik, yang ibu-ibu bisa monitor teman-teman panitia.
Jika ada yang bertanya, berikan kode. Ada? Mic-nya sudah dihidupkan? Baik. Ada yang bertanya? Ya, Baik. Bismillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Ustadz, mohon penjelasan kembali untuk masjid yang di situ masjid wakaf tadi disampaikan boleh transaksi atau tidak ya Ustadz? Masjid wakaf tidak boleh. Masjid yang bukan wakaf, pasum, pasos, sama statusnya dengan tempat lain. Tempat lain tidak ada yang dilarang berjual beli, yang dilarang hanya di masjid. Baik Ustadz, Baik, jazakallahu cukup. khairan. Baik. Kami berikan satu lagi, silakan bagi ibu-ibu yang ingin bertanya. Bapak-bapak sabar ya. Silakan. Ada? Baik. Jika tidak ada, bagi bapak-bapak yang ingin bertanya, silakan berikutnya di belakang mic. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Anas ya dari Bekasi, Telaga Murni. Alhamdulillah Ustadz bisa tanya langsung Ustadz. Mungkin yang saya tanyakan ada 2 poin yang memang terkait e-wallet yang sekarang berjamur dan e-commerce yang memang aktualnya saya atau kami tiap harinya hampir menggunakan metode ini dalam bertransaksi. Yang pertama mungkin pertanyaannya lebih bersifat umum, yaitu seperti kita tahu bersama bahwasanya banyaknya e-wallet yang ada dengan promo-promo yang begitu menarik, seperti Dana yang memang bisa 10 kali transfer atau GoPay yang banyak promonya. Pertanyaan saya yang pertama adalah secara umum bagaimana kita bertransaksi dengan e-wallet atau dompet digital Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua secara spesifik terkait pemanfaatan GoPay, dan memang kami memanfaatkan itu untuk transaksi di kami, untuk pembelian material dan lain-lain. Bahwasanya GoPay ini ditunjuk sebagai official partner boleh menyebut e-commerce platform ya Ustadz ya, ditunjuk oleh Tokopedia sebagai platform digital e-wallet untuk transaksi di Tokopedia itu, dan memang promonya sangat menarik gitu Ustadz. Memang ada 3 kasus yang kami jalani. Ini terkait hukum cashback promo GoPay Ustadz. Yang pertama kasusnya itu memang contohnya di sini kita beli barang dengan harga 1 juta. Di situ Tokopedia memberikan diskon atau cashback sebanyak 5%. Tapi tidak ada syarat di sini. Artinya si pembeli itu melakukan pembayaran langsung ke Tokopedia, dan setelah transaksi selesai si pembeli itu langsung mendapatkan 50.000 atau 5 juta. Bayangkan kadang kita belanja material 10 juta atau berapa gitu, cashbacknya lumayan Ustaz. Case yang kedua, bahwasanya ada kesempatan lain promo itu sifatnya belanja 1 juta, kemudian cashbacknya sama 5%. Tetapi syaratnya harus pembayaran menggunakan e-wallet, GoPay tadi gitu. Jadi kita yang case kedua ini, kita mendapatkan cashback tapi harus menggunakan pembayaran GoPay. Itu. Yang ketiga case-nya itu kasusnya dua-duanya di-combine atau digabung. Jadi kita belanja 1 juta tapi mungkin cashback-nya lebih banyak. Total contohnya 7%. Dengan detailnya contohnya 5% dari Tokopedia ditambah 2% lagi dari GoPay jika kita melakukan pembayaran melalui GoPay gitu. Case yang ketiga ini, kalau kita hanya bayar langsung ke Tokopedia kita cuma dapat 5%. Tapi kalau kita bayar menggunakan GoPay, kita dapatnya 5 plus 2, 7%. Maksudnya pertanyaan yang kedua, bagaimana hukum cashback GoPay Point itu dari masing-masing cash tersebut, 1, 2, dan 3-nya Ustaz. Baik.
Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling tidak ada 2 poin Ustaz. Yang pertama terkait dengan e-wallet dan kemudian GoPay dengan promosi cashback Ustaz. E-wallet, kenapa e-wallet? Di dalamnya terdapat banyak transaksi ya, kalau tidak salah Bu Anas ya, seperti itu. Dompet digital. Tahu, maksudnya pertanyaan Anda apa? Hukum menggunakan ya? Kalau yang pertama secara umum untuk transaksi kita menggunakan e-wallet apakah boleh? Yang kedua, Pertama, Anda e-wallet itu ketika top up itu Anda akadnya meminjamkan uang kepada dia, sama dengan Anda nabung di bank. Maka bila Anda mendapatkan manfaat atas pinjaman itu, maka dia riba. Anda itu kan e-wallet, bahasanya e-wallet. Kalau bentuk kasarnya, anak Anda dapat hadiah dari sekolah, umpamanya dari masjid atau apa, uang 1 juta. Lalu diajaknya Anda, Abi temenin aku yuk ke pustaka, mau cari buku yang bagus, atau mau cari baju yang gamis yang bagus. Ya, aku senang pakai baju aku sendiri, tidak perlu lagi. Kata Anda apa? 1 juta nak, biar ayah pegang saja ya. Itu dompet ayah. Itulah e-wallet tuh. Akadnya apa? Anda dengan anak tadi, kan ayah pegang, taruh di dompet ayah. Nitip atau dipinjamkan atau gratis untuk ayah. Kalau ayah, kalau ayahnya udah ngaji, dia tahu. Nabi mengatakan, anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu milik ayah. Ayahnya bilang ke anaknya, nak, kata Nabi, kamu dan hartamu milik ayah. Terima kasih ya. Tapi bentuk kasarnya seperti itu. Apa Anda bilang nitip? Kalau nitip berarti yang diserahkan oleh ayah tadi dengan uang fisik yang sama, tidak boleh berubah pecahannya, tidak boleh berubah nomor serinya. Kalau yang diserahkannya ke Anda, dia yang bayar langsung ke pihak merchant tadi atau pihak toko tadi. Mungkin pecahannya berbeda atau nomor serinya berbeda, itu berarti bukan nitip namanya, itu akadnya qard. Kalau akadnya qard, bila ada manfaat itu jadi riba. Jelas? Maka pertanyaan kedua 1, 2, 3 tadi bisa tak jawab? Bisa atau tidak dijawab? Belum. Itu manfaat karena Anda dari e-wallet atau dari pihak ketiga? Dari merchant. Apa hubungannya dengan e-wallet kalau gitu? Digunakan mic-nya agar jelas Bu Anas suaranya. Kalau untuk yang kasus pertama itu kita memang dapat cashback dari Tokopedia Ustadz. Jadi e-wallet ya. Antara GoPay dengan Tokopedia sekarang satu perusahaan atau beda perusahaan? Wallahu alam Ustadz, kan saya belum dapat kesimpulan Saya terkait. satu perusahaan, GoTo namanya. Oh iya. Berarti kalau merchantnya ngasih manfaat, berarti manfaat dari GoPay juga. Coba Anda pakai yang lain, e-walletnya apakah dapat cashback atau hadiah yang sama? Karena untuk pertanyaan dapat atau tidak? yang ditunjuk cuma satu aja Ustadz, GoPay. Ya. Kalau saya dagang, Iya. orang mau bayar pakai apa saja? Kalau saya diskon, saya kasih diskon. Tidak. Iya kan? Kalau saya bilang diskon yang pakai uang rupiah 100 ribu saja, ya rugilah saya. Berarti pembeli saya sedikit, ngapain diskon? Paham? Nah karena itu ide mereka memberikan diskon itu bukan merchantnya, bukan pedagang yang berdiskon. Yang berdiskon si e-wallet.
Nanti pedagang-pedagang itu nagihkan ke dia selisih antara harga diskon dan tidak. Kalau pedagang yang beri diskon, mau bayar pakai beras, mau pakai rupiah, mau pakai e-money, kasih diskon apa tidak? Kasih diskon. Ya, dia kan mau jualan, semakin banyak barang yang terjual, tidak ada masalah. Kenapa dia batas-batasin? Maka itu biasanya dia nanti yang memblokir. Sama juga sebelum adanya e-wallet, bank-bank konvensional dan syariah kan memberikan hal yang sama. Pengguna, pemilik, pemegang kartu debit bank syariah X belanja di toko ini dapat diskon sekian. Ya, ada atau tidak? Ya. Itu yang ngasih diskon merchant atau banknya? Bank. Nanti si merchant menagihkan ke bank. Itu sama riba. Ya. Karena kalau merchant, saya dagang ngapain? Mau bank syariah A, mau B, mau C, mau yang penting dia bayar pakai uang ada di tangan saya kasih diskon. Ya atau tidak? Kenapa saya pilih-pilih? Jelas. Jelas? Sebetulnya jelas, tapi Anda kayak terlanjur berdiri di sana dan nggak pengen rugi. Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Nanti bisa privat khusus, Bu Anas. Bisa nanti datengin timnya Ustaz Det. Tidak masalah, dia tinggal sholat malam. Salat. Minta hidayah kepada Allah. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Selesai itu sudah. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Ya, seperti itu. Baik, kita berikan kesempatan dulu pertanyaan dari kertas. Sudah ada beberapa yang masuk. Setelah ini kita berikan kepada Ummahat. Siap-siap nanti setelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukum jual beli makanan di siang hari di bulan Ramadan yang tempatnya di daerah-daerah seperti stasiun, bandara, yang mana pembeli atau pelanggannya adalah para musafir, Ustaz? Bagaimana hukumnya? Tidak ada larangan dalam syariat waktu menjual beli, terus berjual beli kecuali setelah azan salat Jumat dikumandangkan. Sepakat para ulama karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bay'. Wahai orang beriman, sudah telah dikumandangkan azan salat Jumat, maka bersegeralah melakukan salat Jumat dan tinggalkan jual beli. Berarti orang yang wajib melakukan salat Jumat haram berjual beli ketika azan. Hanya itu ada waktu. Bismillah. Hanya itu waktu larangan. Saya tidak tahu waktu larangan yang baik jual beli. Ya, jual beli yang halal tidak ada larangan. Nabi di bulan Ramadan saat orang berpuasa tidak boleh jualan makanan kurma, tidak boleh, tidak ada. Kita pernah terdengar? Tidak ada kan ya? Ya. Silahkan berjual beli, kecuali kalau umpamanya Anda ada peraturan daerah setempat melakukan hal tersebut, mungkin dengan usulan ormas-ormas yang ada yang mewakili kaum muslimin, mereka minta, itu urusan mereka, tidak ada masalah. Jadi kalau dalam syariat boleh secara umum. Kalau kasus per kasus Anda sengaja jualan bukan di tempat biasa, sengaja jualan di tempat orang muslim yang tidak berpuasa ya, dan tidak ada uzur syar'inya, ini lain lagi. Ini namanya membantu mereka untuk tidak berpuasa. Allah. Baik, jelas ya yang bertanya, mudah-mudahan bisa dipahami. Pertanyaan tadi boleh, kalau dia di tempat umum saja boleh, apalagi di terminal. Baik, barakallahu fiik. Baik, bagi Ibu kami persilakan berikutnya. Tes. Ya, silakan.
Ya, silakan, sudah masuk suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, bolehkah melakukan transaksi jual beli dengan metode dropshipper? Jadi kita share barang yang bukan milik kita, kemudian jika ada pembeli baru kita order, kemudian baru setelah barang itu datang diberikan ke pembeli. Dalam arti kata kita menjual tanpa adanya modal. Syukran jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Barakallah. Hukum jual beli dropshipper dan mereka belum memiliki barang ketika sudah ada yang pesan baru. Ya. Kalau Anda mentransaksikannya dengan jual beli istisna, yaitu mausufun bidzimmah, Anda katakan silahkan kalian mau beli barang speknya ini, dan barang itu barang olahan, barang produksi, baik produksi rumahan atau produksi lainnya, seperti produksi pabrikan. Anda jelaskan speknya, ya, baik makanan atau apapun juga, ya, itu boleh Anda jual dengan spek. Tidak boleh Anda foto, umpamanya Anda foto ini mana tadi? Kalau Anda foto umpamanya handphone, Anda foto ini, ya, ini saya jual, itu tidak boleh. Atau Anda ambil foto seperti yang ditanyakan tadi, foto orang yang unggah, kemudian itu yang ditampilkannya dan dijual, itu tidak boleh. Tapi tidak ada fotonya, hanya spek. Saya jual barangnya ini, alat komunikasi atau smartphone, kemudian speknya Anda jelaskan dengan rinci, Android segala macam, gigabyte-nya, memorinya dan segala macamnya, kemudian kameranya 20 megapiksel dan semacam. Hal-hal yang merubah, membedakan harga Anda jelaskan, ya, itu boleh. Jelas, itu namanya bil mausufid dhimmah. Untuk barang istisna boleh. Baik, Ustaz, barakallahu fiik atas jawabannya. Baik, kami persilakan pertanyaan berikutnya bagi yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, senang sekali kita bisa bertatap muka Ustadz, karena selama ini saya nonton dari YouTube. Pak Ustadz, saya ada curhat sedikit ya tentang faraid. Ini di luar tema kita. Baik, curhatnya jangan terlalu panjang ya Pak. Ya, baik. Ada dua hal. Yang pertama tentang saya mengalami perbedaan pandangan dengan kakak saya. Kakak saya itu menentukan bahwa pembagian waris orang tua kami dengan hukum negara, tetapi saya maunya dengan pakai hukum syariah. Jadi kami ya sedikit jadi kurang nyaman dari saya. Nah, ini mohon nasihatnya Pak Ustadz tentang ini. Karena kami yang merasa anak kecil, mungkin beliau lebih tua, jadi kurang nyaman, jadi komunikasi ke kami jadi kurang baik. Yang pertama. Yang kedua, kami ada 7 bersaudara, laki-laki 4, perempuan 3, perempuan meninggal 1. Kemudian asal usul harta AB itu dari ibu, yang C bersama. Kami nggak tahu kalau harta itu diijabkan menjadi milik bersama atau enggak ya, kami nggak tahu. Nah, kami itu kemarin menghitungnya adalah secara total. Jadi pembagiannya adalah 1/11 dan 2/11. Mohon koreksinya untuk ini, karena yang untuk perempuan yang sudah meninggal tadi, meninggalnya 2014. Ayah kami meninggal 2008. Ibu kami meninggal 2021. Jadi pembagiannya adalah laki-laki 2/11, yang perempuan 1/11. Mohon koreksinya Pak Ustadz.
Jazakallah khair, terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada engkau dan keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertanyaan pertama bisa dibangun Ustaz? Saya heran. Tadi katanya nggak nyaman, tapi udah dibagi. Itu setelah kami berusaha, ya kami komunikasi, terus kami berusaha membeli buku, terus kemudian kami mengirimkan kepada beliau, begitu Pak Ustaz. Tidak, yang pertama udah terjawab kan? Sudah. Cuman kami sampai sekarang komunikasinya jadi kurang plong gitu loh Ustaz. Kasih buku lagi. Buku lanjutan kedua gitu Ustaz. Baik, jangan buku waris lagi, kasih dia bagaimana silaturahim kepada adik, kakak, orang tua. Ya, seperti itu. Adapun pembagian tadi yang adik perempuan sudah meninggal tidak dapat dari warisan ibu, tapi masih dapat dari warisan ayah. Ayah ketika wafat, berarti pembagiannya ibu dapat 8, istri, kemudian sisanya 7 dibagi 11. 11 dikali 8 berarti harta dibagi 88. Seperti itu. Berarti kalau begitu secara total tadi salah dong Pak Ustadz. Kan ibu dan bapak kan digabung tuh. Yang pertama hartanya. Kan yang pertama bapak meninggal 2008 ya. 2008 dibagi warisnya istri 1/8. Sampai 2022 kemarin kan belum dibagi tuh. Pembagiannya bukan eksekusinya, pembagian di atas kertasnya. Eksekusinya nanti dihitung ketika kapan Anda mau bagi. Betul. Iya. Paham. Seperti itu. Sampai situ jelas. Jelas. Terima kasih. Maka istri dapat 1/8, sisanya 7. 7 dibagi 11 bagian. Karena ada pecahan, maka 11 dikali 8, sehingga pembaginya 88. Untuk ibu 11/8 untuk istri. 11/88. Untuk anak-anak, ya masing-masing laki-laki 14/88, anak perempuan 7/88. Sisanya. Pas. Baik, ya terima kasih. Baik, cukup Pak pertanyaannya? Cukup. Insya Allah paham. Insya Allah. Tapi sudah dibagikan ya warisnya? Sudah Sudah dibagikan ternyata Ustaz. Sudah dihitung tapi belum realisasi. Oh, realisasi, Masya Allah. Baik, jazakallahu khairan. Orang berikutnya silakan. Penanya berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Terima kasih Ustadz. Pertanyaan saya, kami bergerak di bidang jasa telekomunikasi Ustadz. Dalam pelayanannya ke pelanggan, kita selalu menerapkan yang namanya sistem perjanjian kontrak Ustadz. Perjanjian kontrak itu biasanya minimal kita 1 tahun. Karena kita juga terikat kontrak juga dengan jasa yang di atas kita. Karena kita juga sewa kontrak juga dengan pengusaha yang lain jasa. Contoh misalnya, kita mau deliver telekomunikasi ke Boyolali, itu kita nggak punya kabel Ustadz. Kemudian kita kontrak kepada penyedia jasa kabel dari gedung cyber sampai ke Boyolali. Itu kita kena kontrak selama setahun. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka kita harus bayar selama setahun. Nah kemudian itu kita terapkan kepada pelanggan kita di sana. Jadi ketika pelanggan tersebut belum 1 tahun berlangganan, dia harus membayar penalti Ustaz. Nah untuk akad seperti itu gimana Ustaz? Karena selama ini di bidang telekomunikasi seperti itu Ustaz yang sedang berjalan. Baik. Terus kemudian yang kedua Ustaz, mengenai bagi hasil Ustaz. Ini kan sebenarnya kita sudah jalan. Kemudian ada investor masuk, kemudian kita kasih uang itu sesuai dengan
perjanjian pada saat itu Ustaz. Contoh misalnya perjanjiannya adalah dikasih 25 juta per bulan. Itu setelah kita per bulan tidak boleh riba. Itu tidak boleh bagi hasil menetapkan dengan nominal tetap. Enggak Ustaz, maksudnya itu apa namanya? Contoh aja Ustaz. Hah? Contoh. Bagi hasilnya Contohnya salah. Oh, contoh. Yang betulnya bagi hasil dengan persentase dari laba bersih. Ya, seperti itu Ustaz maksudnya. Tapi keluar angkanya sekitar segitu kira-kira Ustaz. Nah, di tengah perjalanan itu sudah berjalan sekitar kan kita kontraknya sekitar 5 tahun Ustaz, sudah jalan 2 tahun setengah. Nah, itu ada keinginan untuk mempercepat kontrak Ustaz, karena mungkin yang bersangkutan butuh uang, ya sudah kontraknya kurang 24 bulan sekian gitu ya. Yang seharusnya kalau di total, kalau dibagi hasil tadi itu kira-kira dia ngambil ya sudahlah di average aja. Kamu bayar 1 M aja gitu. Nah, itu gimana Ustaz seperti itu? Terima kasih Ustaz. Baik, cukup ya. Khairan ya. Baik. Yang pertama tadi ada penalti Ustaz, karena beliau terikat kontrak dengan itu bukan penalti. Umpamanya Anda bawa pesawat dari Jakarta ke Mekah, dia minta turun, tidak bisa lah ya. Umpamanya dia bis lah yang bisa turun di jalan ya. Anda bus dari Jakarta Surabaya, ya. Nanti kan biasanya berhenti di mana saja, ada di beberapa titik di rest area, ya. Dia hanya sampai di salah satu titik rest area di jalan tol tadi. Ya. Si pihak perusahaan bus bilang tidak mau, kami tidak mau bayar harga walaupun itu jarak setengah perjalanan, kami tidak mau, karena berarti dari sana ke tujuan kosong setengah jalan. Kalau kamu mau bayar sampai Surabaya, turun di setengah jalan, 3/4 jalan, 10 jalan terserah, tidak ada masalah, boleh. Ya. Sama juga Anda menyewakan rumah, hotel menyewakan per hari. Anda hanya ingin tidur 3 jam habis itu pergi, bayar sehari apa 3 jam? sehari. Itu bukan denda namanya, emang kontraknya 1 hari, kontrak 1 bulan, dia cuma 3 hari butuh, bayarnya 1 bulan apa 3 hari? 1 bulan. Ditambah kontrak 1 tahun, itu bayarnya 1 tahun, walau Anda hanya pakai 3 bulan atau 2 bulan. Yang sisanya halal, diambil oleh yang punya tempat yang menjualkan jasa, halal. Tapi selama itu dia tidak boleh pakai tempat itu, sewakan kepada yang lain karena sudah disewa oleh yang pergi tadi. Paham? Sama dengan kasus bis tadi, Jakarta Surabaya, turun dia di mana biasanya? Cikarang turunnya. Semarang. Semarang. Cikarang. Turun dia di Semarang. Bis Anda kan itu kursi yang kosong diisi oleh sopir haram. Kan itu sudah dibayarnya sampai Surabaya. Begitu juga tadi yang rumah 1 tahun kontraknya. Dia pakai 3 bulan, setelah itu dia pergi. Ya, halal uangnya untuk Anda 1 tahun, tapi 9 bulan tidak boleh Anda pakai atau Anda sewakan ke orang lain. Paling Anda boleh hanya untuk maintenance-nya saja, karena ini sudah disewanya. Bisa dipahami? Solusinya bagaimana agar bisa? Ya tinggal Anda katakan, saya tidak mengembalikan, tapi saya mau sewa kembali darimu. Ini kan sudah menjadi milikmu sampai akhir tahun. Ya, kamu rencananya 1 tahun, tapi karena 3 bulan lalu terjadi hal macam-macam dan kamu harus pindah ke kota lain, ya udah
Yang 9 bulan itu harganya dipertimbangkan umpamanya sekitar 27 juta umpamanya. Ya. Saya sewa lagi kepadamu dengan harga 21 juta gimana? Ya nego aja. Tidak tercapai harga, si pemilik bisa mengatakan, kalau gitu saya angkat tangan. Saya enggak jadi nyewa. Anda enggak dapat apa-apa. Lalu kalau Anda mengatakan, boleh enggak saya isi orang ke orang lain? Boleh dengan syarat sama dengan Anda. Ya, artinya sama dengan Anda, istri, anak sudah remaja, sudah ngerti bersih-bersih. Kalau Anda carikan yang tempat di situ adalah suami istri, 3 anak kecil-kecil, itu beda. Karena pemakaian anak kecil rumah kan cepat rusak. Dan pemakaian anak dewasa, jelas harus yang sama seperti Anda. Allah. Baik, jazakallahu khairan. Baik, kita beri kesempatan dulu penanya dari kertas yang sudah masuk. Ada beberapa pertanyaan yang semisal, Ustaz. Kita gabungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya seorang karyawan kemudian dia berdagang makanan ringan, Ustaz, seperti menjual kopi, teh di dalam pabrik, tapi selesai dari jam kerja dan aktivitas ini diketahui oleh HRD, Ustaz. Apakah hukumnya boleh, Ustaz? Jual kopi, gorengan teh, Ustaz, jahe, jahe, sama minigo, sama Mas Antam juga dia. Ya wallahu a'lam. Kalau diketahui bukan berarti diizinkan. Ya, wallahu a'lam. Terus terang aja lah, kalau emang harus sewa kantin, sewa kantin. Ngapain Anda ya, curi-curi waktu mungkin gak curi-curi, tapi curi-curi tempat ya, kan gak bagus pemandangan pabriknya dia jadinya. Otomatis di tempat titik itu kotor apa tidak? Kotor kan ya. Ujung-ujungnya Anda ngasih riswah ke ring service. Karena orang banyak mengumpul, jadi tempat keramaian. Satpam pun datang, ini enggak aman ini. Masih riswah lagi. Iya atau tidak? Kalau Anda ingin yang halal, tanyakan berarti ada yang bisa disewakan atau apa. Itu enggak harus terjadi. Sehingga Anda tidak perlu melakukan dosa. Allah. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Mudah-mudahan bisa dipahami ya yang bertanya. Baik, kita masih punya waktu sampai dengan 17.45. Jadi saya berikan kesempatan terakhir bagi ibu-ibu. Silakan yang bertanya terakhir karena waktu kita terbatas. Masih ada 9 menit lagi, kami persilakan. Ada yang bertanya ibu-ibu? Ya, silakan. Jika tidak, saya berikan ke bapak-bapak. Berarti bapak-bapak dulu. Tes, silakan. tes. Sudah mengantri di belakang ini belum? Tes. Pak Dewiji. Tes. Mengantri di belakang, silakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustadz, saya kebetulan bergerak usaha itu di bidang jasa transportasi. Nah, saya ada beberapa cerita, ada beberapa kita ketemu beberapa klien. Kita sudah adakan kontrak, terutama dengan customer kita. Itu awalnya kita nggak ada perjanjian apapun, misalnya uang tips atau minta hal sesuatu. Tapi begitu kita sudah dapat tender itu, tiba-tiba dari beberapa personil itu minta uang, istilahnya uang jasa buat mereka. Ini personil siapa? Karyawan perusahaan itu? Ya, salah satunya yang misalnya anggap aja yang bagian purchasingnya gitu. Hah? Purchasingnya, ya, karyawan di perusahaan. Okay. Jadi setelah kita sudah deal, tidak ada kesepakatan di awal, karena kita juga udah tahu kalau memang ada kong kali kong, kita juga nggak mau. Kita lebih baik mundur. Tapi begitu kita sudah dapat tender itu, tiba-tiba di perjalanan dia minta. Tapi
mau nggak mau kan kita juga kasih. Karena mereka Kenapa mau tidak mau? Anda mau berarti mau dikasih karena mereka minta. Ini di dunia transportasi memang kondisi kayak gitu. Karena sebelum masuk ke sini memang konvensionalnya minta sorry saya bilang dalam dulu kita belum orang tahu, orang yang jenggotan panjang minta. Yang notabene-nya cingkrang minta. Itu kenyataan. Nah, kita sebagai pengusaha bagaimana menyikapin hal itu? Itu satu. Kemudian yang kedua, kita punya salah satu yang tadi Pak Ustadz bilang bahwa kondisi perjalanan kita misalnya ada satu bus itu kita sewain untuk ngedrop ke bandara. Sewanya mau nggak mau drop bandara itu 6 jam. Setelah drop ternyata cuma 3 jam. Kemudian dari bandara ada customer yang minta calling, Pak tolong jemput saya di bandara. Pas kebetulan waktunya di bandara. Kita ambil. Apakah kategori itu haram atau bagaimana? Karena sejauh ini kita nggak tahu kalau memang karena sudah free selesai, kita ambil untuk angkut lagi penumpang yang dari bandara untuk drop ke daerah. Hukumnya seperti apa hal ini? Kalau kita nggak tahu. Tapi begitu tadi Ustadz bilang, oh kalau perjalanan dari Semarang ke Jakarta, tiba-tiba di tengah jalan dia kontraknya udah harusnya sampai Jakarta, bawa penumpang lagi, dosa, haram. Nah ini mohon diperjelas. Baik. Kemudian yang ketiga masih Pak. Oh, gantian Pak, waktunya soalnya tinggal boleh ya? Iya. 2 saja ya? Ya. Ya silakan. Oke deh. Disimak dulu jawaban Ustaz. Gantian sama yang lain. Silakan Ustaz. Terkait dengan tips. Pertanyaan pertama, mau tidak mau, tidak ada kata mau tidak mau dalam hidup. Kalau mau tidak mau berarti Anda tidak ada dosa. Ya, tidak ada hidup mau tidak mau. Karena itu mukallaf. Ya. Tidak ada mau tidak mau itu tidak ada. Berarti kita mau atau tidak. Kalau mau itu dosa, berarti kena dosa. Kalau kita tidak mau dari itu dosa, selamat kita dari dosa. Ya. Dan dia bisa berbuat apa ketika sudah ada kontrak, dia minta fee, Anda katakan tidak. Bisa berbuat apa dia? Tidak bisa berbuat apa-apa. Atau Anda balas saja, ya telepon, Anda balas saja, Pak, mohon maaf, saya kalau begini-begini, ya, saya kan kontraknya dengan perusahaan. Saya sampaikan ke HRD-nya dulu, Bapak minta fee. Kalau HRD setuju, bagian keuangan setuju, nah, saya akan kasih uang ke mereka, saya titip ke mereka ini untuk purchasing. Ya, itu masih ditelepon atau ditutupnya? Kira-kira ya, ternyata orang-orang seperti ini yang memelihara mereka ya kita, karena kita mau jadi piaraannya. Tapi kalau kita mau, dia tidak akan jadi, ya, dan tidak akan bisa dia berbuat apa-apa untuk Anda juga. Yang jadi masalah, siap ikutin kita, kamu gak dapat proyek lagi dan segala macam. Ada sebuah perusahaan IT, ya, dia dikenal perusahaan bagus. Saya kenal melalui salah satu teman. Itu kontraknya dengan hampir semua perusahaan BUMN ke dia. Itu tidak pernah dia ngasih riswah, tidak ada masalah. Terus dia menang tender terus, karena dia kerjanya bagus. Bila BUMN tadi kerjasama dengan perusahaan IT yang lain dengan riswah tadi, kemungkinan nanti akan terungkap karena perusahaannya pekerjaannya mangkrak segala macam. Jelas. Yang jelas rezeki Anda dari Allah, bukan dari bagian purchasing tadi yang ngajak Anda untuk
masuk neraka bareng-bareng. Kan Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ar-rashi wal murtashi wal-ra'ish bainahuma finnar. Pemberi riswah berarti ini pengusaha. Al-murtashi penerima riswah berarti karyawan tadi, oknum tadi. Wal-ra'ish bainahuma, kalau ada perantara itu di dalam neraka. Jelas. Baik. Pertanyaan kedua, Ustaz. Ketika beliau sudah dapat kontrak untuk mengantarkan ke bandara, misalkan dalam durasi 6 jam. Tergantung kontrak Anda seperti apa bunyinya untuk mengantarkan ke bandara. Kalau hitungannya kontraknya teratangan jam, bahwa mau kemana saja, mobil dan driver siap per jam sekian, ya, per jam sekian. Pak, ke bandara berapa? Itu perkiraan 6 jam. Sekian, ya udah sekian. Kalau seperti itu kontrak Anda, iya tidak boleh Anda ambil orang lagi kemari. Tunggulah di sana sampai habis 6 jam. Tunggu 3 jam lagi, bilang ke klien tadi, sebentar lagi 3 jam lagi naik ya. Ajak dia dulu minum di mana, makan di mana dulu. Ya, kalau kontrak Anda adalah ngantarin ke bandara, yang hitung-hitungan itu hitungan Anda sendiri. Kontraknya adalah dari sini ke bandara bayar sekian, tidak ada dinyatakan jamnya, karena beda itu. Kalau kontrak sekian, jamnya cepat mundur, tetap harganya. Tapi kalau kontraknya per jam tadi, kalau mundur itu dia nambah. Kalau cepat Anda kembalikan uang dia atau dia bayar kurang. Tadi katakan umpamanya per jam anggap umpamanya 1 juta. Perkiraan 6 jam 6 juta lah perkiraan. Tapi nanti sesuai realisasinya. Ternyata macet jalanan, itu bensin kan keluar terus, solar keluar terus. Itu per jamnya saya cas umpamanya kurang mas 1 juta, umpamanya 500.000. Tentu sebaliknya juga, kalau ketika lebih cepat saya kurangkan proporsional sesuai dengan waktu tempuhnya. Jelas? Baik, jelas ya Pak? Insyaallah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban. Dan sekali lagi tadi Ana sudah sampaikan, kita diberi waktu oleh panitia sampai 17.45 dan saat ini sudah lebih ya, jadi kami mohon maaf tidak bisa menambahkan waktu kembali, dan ditambah juga Ustadz juga butuh istirahat juga karena tadi sebelumnya juga mengisi kajian. Jadi mungkin ini saja para jamaah, Bapak dan Ibu sekalian, atas waktu yang diberikan terhadap kami untuk bisa membawakan kajian kesempatan sore hari ini. Dan tak lupa kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan kepada Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi LCMA Hafizahullah Ta'ala yang telah meluangkan waktu untuk bisa memberikan faedah ilmu kepada kita semua. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh panitia yang sudah berkenan membuat acara ini sampai esok hari tertata dengan rapi, dan mohon maaf jika ada kekurangan. Dan insyaallah nanti ada pengumuman dari panitia terkait jadwal kajian nanti malam yang seharusnya diisi oleh Ustaz Abu Qatadah Hafizahullah Ta'ala. Infonya yang kami sampaikan beliau udzur, oleh karena itu karena kajian sudah dilakukan di sore hari, jadi panitia mengambil keputusan untuk kajian malam kita liburkan di Masjid Baitul Ma'mur. Jadi silahkan diinfokan ke jamaah yang lainnya. Barakallahu fikum. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.